Acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Andes Kartiman MSN, Widya Iswara Madya dari BBPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Kaunganten, Bapak Dr. Andes Hendarto MM. Yang kami hormati KTU SMK Negeri 1 Kaunganten, Bapak Agung M. Rois SIP. Yang kami hormati Ketua Panitia Lokakarya Implementasi Kurikulum Merdeka Project Based Learning, Bapak Ruswanto SPDing, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kaunganten. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Lokakarya Implementasi Kurikulum Merdeka Project Based Learning dan penyusunan RKS SMK Negeri 1 Kaunganten tahun 2022. Mohon maaf. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, kita dapat hadir di Aula SMK Negeri 1 Kaunganten. Sebelum memulai acara, kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, inti acara. Terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Lilis Kurniasih dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada seluruh hadirin untuk bisa berdiri.
Terima kasih kepada Ibu Lilis Kurniasi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia kepada beliau Bapak Ruswanto SPD Ing, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada hari ini dalam suasana yang insya Allah menggembirakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kawunganten, Bapak Dr. Andes Hendarto MM. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Dr. Andes Kartiman MSN. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan serta panitia Lokakarya SMK Negeri 1 Kawunganten. Sebelum saya memberikan sambutan sekaligus laporan singkat, izinkan saya membuka kalimat saya dengan mengutip sebuah quote dari Gil Sei yang bunyinya seperti ini. Jika kita tidak berubah, kita tidak akan pernah tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, maka kita tidak benar-benar hidup. Termotivasi dari kalimat di atas dan adanya keharusan bahwa implementasi kurikulum merdeka harus segera dilaksanakan, maka perlu adanya ikhtiar yang nyata dalam rangka lebih memahami isi dan seluk-beluk kurikulum merdeka. Sesuai dengan program kerja dari TPMPS SMK Negeri 1 Kawunganten tahun 2022, maka kami melaksanakan kegiatan Lokakarya, implementasi kurikulum merdeka, project based learning, dan penyusunan RKAS SMK Negeri 1 Kawunganten tahun 2022. Adapun tujuan kegiatan ini adalah satu, meningkatkan sumber daya manusia khususnya pendidik dalam menerapkan kurikulum merdeka yang berlangsung pada tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, adanya penyusunan dokumen yang berisi perencanaan sekolah yang terdokumentasikan secara tertulis yang akan menjadi pedoman bagi sekolah dalam rangka melaksanakan program-program kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Materi yang akan disampaikan yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila dalam kurikulum merdeka. Yang kedua adalah penyusunan RKAS tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2022, waktu pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula SMK Negeri 1 Kawunganten. Kami mengundang narasumber yang pertama adalah beliau Bapak Dr. Andes Kartiman MSN. Beliau adalah Widya Iswara Madya dari Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi BPPMPV Seni Budaya Yogyakarta. Yang kedua adalah Bapak Darmawan ST dan Bapak Aris Susanto SPD. Yang keduanya adalah staf pengajar dari SMK Negeri 1 Kawunganten. Pesertanya adalah seluruh guru dan karyawan SMK Negeri 1 Kawunganten dengan berjumlah kurang lebih 93 orang. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan workshop. Demikian sambutan sekaligus laporan singkat, teriring ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, para narasumber, dan rekan-rekan panitia yang telah memberikan support yang luar biasa pada hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, sekaligus permohonan maaf kepada semuanya apabila dalam penyelenggaraan nanti masih banyak kekurangan. Yang terakhir, semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang optimal
bagi terjaminnya mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Kawanganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruswanto. Untuk sambutan yang kedua dari Kepala SMK Negeri 1 Kawanganten, kepada beliau Bapak Dr. Andes Hendarto MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati narasumber dari MPV, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bahasa dan Seni dan Budaya Yogyakarta. Dalam hal ini Bapak Dr. Andes Kartiman MSN, yang saya hormati Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Kawanganten, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri 1 Kawanganten. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini masih diberikan satu kesehatan, kenikmatan dan lain-lain, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara Lokakarya, implementasi kurikulum merdeka dan penyusunan RKAS. Jadi ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin mengejar target, maka ini harus dijadikan satu, supaya tidak terpecah-pecah. Sholawat serta salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumul akhir. Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum merdeka ini adalah merupakan suatu kurikulum yang baru, sehingga Bapak dan Ibu masih banyak yang bingung. Itu yang seperti apa? Apa sih itu kurikulum merdeka? Terus bagaimana di dalam proses nanti pembelajarannya? Nah ini maka dari itu, yang pertama tadi, saya kepingin Bapak dan Ibu memahami dulu itu. Tetapi tidak hanya berhenti hanya pemahaman saja. Saya ingin Bapak dan Ibu mengimplementasikan ke dalam proses pembelajaran atau proses pemenuhan standar isi. Tidak hanya tahu kurikulum merdeka seperti itu, tapi pembelajaran yang kita lakukan masih menggunakan kurikulum yang 2013. Dan itu nyata bahwa Bapak dan Ibu sampai saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 walaupun Bapak dan Ibu mengajar kelas 10. Sehingga tidak ada target pemenuhan kurikulum merdeka. Untuk itu pada hari ini saya berharap Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian setelah Bapak dan Ibu memahami itu, besok dilanjutkan dengan penyusunan program pembelajarannya dengan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Jadi berorientasi pada proyek. Kalau berorientasi pada proyek, mestinya ada yang harus yang akan kita capai. Tidak hanya mengajar hanya berupa teori-teori yang hasilnya itu ya teori aja. Padahal kita adalah sekolah kejuruan, sekolah vokasi. Nah, di dalam kurikulum merdeka yang pernah saya ikuti, kebetulan saya juga baru pulang pelatihan dari Yogyakarta sama dari BBPP MPV itu ya, sehingga saya
kok jadi tertarik gitu loh. Tadinya saya dan agak kurang, apa sih itu kurikulum merdeka, nggak paham. Kurikulum ganti-ganti saja. Ternyata setelah saya ikuti, ambisi saya jadi besar Bapak. Ya mungkin karena saya mengikutinya dengan baik di sana ya. Dan apa ya, Widasuaranya yang ngajarnya enak-enak gitu loh. Makanya saya ambisi ngundang orang Jogja itu, karena saya ngalami sendiri Pak. Dalam memberikan pembelajaran boleh dikata masuk sekali itu. Dan saya menjadi paham. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian saya berpikir lagi kalau seperti itu perlu saya tularkan. Tapi kalau saya menurunkan secara pribadi kayaknya belum mampu gitu. Saya belum mampu karena penguasaannya hanya sebagian kecil. Cuman ambisi saya, kita itu sekolah vokasi, betul seperti apa yang ada di dalam kurikulum merdeka, mestinya kita harus bisa menghasilkan suatu produk yang layak jual. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah mencoba, karena saya juga guru, pernah menjadi guru dan saya mengajar di teknik bangunan Pak, kalau dulu namanya teknik konstruksi bangunan. Saya pernah mengajar kelas 10 saja bisa menghasilkan suatu produk. Kebetulan yang saya ajar itu adalah finishing, tetapi saya gabung dengan konstruksi kayu. Kelas 10 pernah saya ajar, mereka itu mulai dari merencanakan, kemudian membuat RAB-nya, kemudian mempraktekkan, kemudian membuat finishing sampai dia bisa menjual. Berupa tempat tidur, meja komputer, meja belajar, lemari, meja makan, kursi goyang. Saya suruh merencanakan sendiri, kamu ingin buat apa? Silahkan. Pak, saya pengen membuat satu set meja makan, semuanya dari kayu. Boleh, cari gambar. Coba digambar, gambar semampunya kamu, nanti saya bimbing, sambil saya ikuti. Dan ternyata dalam satu semester itu bisa membuat satu produk dan betul produk tersebut layak jual. Sampai finishingnya, ngecatnya, nyemprotnya saya ajari juga. Saya turun tangan. Nah, ternyata kuncinya di mana keberhasilan itu? Kuncinya bagaimana kita di dalam melakukan pembelajaran, yaitu ngawasi anak didiknya itu rutin, continue, terus menerus. Jangan ditinggal walaupun dalam waktu 1 menit, 2 menit, jangan ditinggal. Ikuti terus anak-anak. Dan akhirnya walhasil bisa menghasilkan suatu produk jadi. Dan pada saat ini yang kita menggunakan kurikulum merdeka, arahnya itu ke sana. Di dalam melaksanakan pembelajaran nanti bisa berkolaborasi, baik dari konsentrasi keahlian 1 dengan konsentrasi keahlian yang berikutnya, atau bahkan dengan sekolah lain itu masih bisa. Kalau di sini ada TKR dengan otomotif bisa berkolaborasi, mereka bareng-bareng, atau TKR dengan DKV atau animasi boleh. Bahkan untuk yang kelas jauh di kampung laut sudah punya rancangan berkolaborasi dengan antara teknik sepeda motor dengan DKV. DKV yang suruh desainkan, mungkin juga membuat label-labelnya. Lah, harapan saya terutama ini, saya kepengen seperti itu. Bapak dan Ibu tidak usah berpikir tentang bagaimana dengan dapodik. Dapodik ya kita akalin aja. Dapodik ya dapodik. Tetapi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran bisa beda dari dapodik. Dan di sini ada guru kimia juga yang punya keahlian khusus, sudah saya gali ilmunya itu. Sudah saya gali kemampuannya. Pak Winardi mana itu? Pak Win ada? Ada ya Pak? Ah ini Pak. Dia seorang guru kimia tapi menguasai di bidang servis kulkas, servis AC, servis jam tangan, jam dinding, servis lampu. Ini nanti kita manfaatkan. Bisa juga nanti di dalam berkolaborasi bisa mengajar itu Pak.
Gitu loh. Kita gabung, nggak apa-apa. Kemudian nanti sistem pembelajarannya ya mau tidak mau harus sistem blok. Di dalam pelaksanaan PJBL harus menggunakan sistem blok. Dan apakah nanti bahwa bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak bisa untuk menjadi tim teaching? Sangat bisa. Untuk bahasa Indonesia bisa mengajar anak-anaknya di dalam proses penyusunan RAB, kemudian bisa mengasih deskripsi, bercerita tentang masalah apa yang akan dikerjakan. Bahasa Inggris juga bisa berkolaborasi. Kalau nanti yang tidak bisa berkolaborasi, ya harus mandiri. Harus mandiri. Tetapi dicoba nanti di dalam menyusun itu, Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi tim teaching, baik guru produktif maupun kalau dulu disebut adaptif normatif, harus berkolaborasi, tidak bisa tidak. Karena di dalamnya ada. Bapak dan Ibu nanti akan lebih jelas, mungkin sekarang masih bingung, Rambyang. Dan saya yakin panjenengan semuanya sudah menyiapkan nantinya produk apa yang akan dibuat. Karena 1 bulan yang lalu, bahkan sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada panjenengan semuanya, coba sekarang kita menghayal kira-kira mau membuat produk apa. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti sudah kita membuat program pembelajarannya, kemudian kita membuat rencana anggaran biayanya. Rencana anggaran biaya nanti kita masukkan ke dalam RKAS dari awal, jangan di tengah jalan. Kenapa? Kalau di tengah jalan nggak bisa, karena kita sudah terbentur adanya Arkas dan Simperkasa. Siperkasa. Karena apa? Kalau sudah masuk itu sudah tidak bisa diubah-ubah. Misalnya nanti menunggu ada perubahan. Perubahan yaitu biasanya di pertengahan tahun mulai bulan Juli Agustus. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah ini acara hari ini selesai, besok mulai penyusunan, kemudian berikutnya lagi baru kita masuk ke dalam materi berikutnya yaitu RKAS. Untuk RKAS nanti yang membawakan adalah rekan kita sendiri Pak Darmawan bersama tim bendahara, supaya Bapak dan Ibu tahu bahwa RKAS seperti apa, kemudian harus pelaksananya seperti apa. Tidak membuat program di tengah jalan karena ide mendadak. Ini yang kadang-kadang sulit, dan kalau panjenengan tidak memahami, seolah-olah sekolah itu payah sekolah, saya punya program kayak gini nggak bisa dijalankan, pelit. Nah ini kan padahal hanya salah pemahaman bagaimana yang namanya RKAS dalam pelaksanaan itu seperti apa. Kalau sudah masuk dalam aplikasi Arkas untuk BOP, ya sudah, nggak bisa diotak-atik. Karena di situ banyak aturan-aturan yang mengikat, yang tidak bisa ditawar-tawar. Tatkala kita menawar, berarti kita sudah melanggar aturan. Kemudian untuk tim penyusun RKAS, kita berharap khususnya di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini mohon untuk menjadi sebagai skala prioritas. Jadi apa yang nanti disusun oleh Bapak dan Ibu sekalian itu adalah menjadi skala prioritas untuk dijalankan pada tahun pelajaran tahun 2023. Harapan terakhir saya pada bulan Juni tahun 2023 ada produk jadi yang layak jual dari seluruh konsentrasi kalian. Mau kolaborasi, monggo, mau mandiri juga silahkan. Tetapi saya berharap seperti itu, termasuk dari yang kelas jauh di kampung laut, harus ada produk jadi yang harus dibuat pada akhir bulan Juni. Kalau panjenengan menyatakan itu ambisi kepala sekolah, ya itu ambisi saya. Saya ingin SMK Kawunganten ini yang mungkin selama ini namanya belum muncul, saya ingin muncul minimal di Kabupaten Cilacap. Saya yakin, saya melihat sekolah yang lain masih slow-slow saja, masih santai-santai saja tentang penerapan kurikulum
merdeka ini. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Saya ingin tunjukkan bahwa SMK Negeri 1 Kawunganten mampu untuk melaksanakan implementasi atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saya yakin, karena saya melihat SDM di sini sangat-sangat punya kemampuan. Mungkin selama ini karena belum mendapat motivasi untuk itu, ya pada saat ini monggo tunjukkan bahwa panjenengan itu mampu semuanya untuk berkarya di dalam mendidik. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi panjenengan semuanya. Mari kita bersama-sama kita mengikuti pelatihan ini dengan baik. Kemudian nanti pada pada hari-hari berikutnya dalam penyusunan bisa tersusun dengan baik. Kemudian di akhir session nanti ada presentasi dari masing-masing program keahlian. Ada presentasi atau dari konsentrasi keahlian. Presentasikan programnya mau seperti apa. Nanti kita berdiskusi bersama. Kalau nanti memang sudah fix untuk bisa dilaksanakan, kita tinggal masukkan ke dalam RKAS. Saya kira itu. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, mari kita tetap semangat demi anak bangsa, semangat demi membesarkan SMK Negeri 1 Kawunganten, semangat untuk kita selalu berkarya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hendarto. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sigit Budi Susiono. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan acara kita pagi hingga sore hari nanti, hari ini bisa berjalan dengan lancar, selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi kemampuan berpikir, terbuka hati kita, pikiran kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Kanjuruan diterima di sisi Allah SWT, amalnya diterima oleh Allah, saudara-saudaranya, kemudian keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal hummi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal wadaini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal khulq. La ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa tika mastata'tu. Na'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit Budi Susiono. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah acara inti. Nanti kita akan bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Kartiman MSN selama kurang lebih sampai jam 3 sore. Jadi nanti ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi 1 nanti mengenai implementasi kurikulum Merdeka sampai dengan nanti di sesi 2, dan yang terakhir nanti penyusunan program PJBL di sesi yang ketiga. Monggo tetap semangat Bapak Ibu guru sekalian, karena seharian ini kita akan berkutat dengan kurikulum Merdeka. Nanti untuk coffee break akan dimulai jam 10. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke inti acara, yaitu implementasi kurikulum Merdeka dan pembelajaran berbasis proyek yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Andes Kartiman MSN. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Puji syukur kehadirat Allah, karena izinnya, karena ridhonya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di ruangan ini. Yang pertama tentunya kita untuk silaturahim, yang kedua thulabil ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini benar-benar menjadi barokah untuk kita semuanya. Kemudian salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita kerjakan adalah untuk anak-anak ke depan. Saya tadi sempat kaget juga di ruangnya Bapak Kepala Sekolah. Saya tuh membayangkan dari rumah bahwa SMK Negeri 1 nggih, Kawungaten nggih. Ya, itu mungkin sudah SMK PK yang kedua gitu ya. Tetapi ternyata
belum sama sekali. Sehingga ini bagi saya ini sangat-sangat luar biasa. Baru kali ini, biasanya selama ini saya itu wirawiri kemana-mana itu mesti ketemunya SMK yang sudah PK 1, kemudian PK 2, kemudian SMK yang pemadanan. Karena sebenarnya kan hal seperti ini kan diawali dari 2019 ya. Itu kan ada SMK COE namanya, Center of Excellence itu ya. Kemudian dari Center of Excellence menjadi SMK PK Pusat Keunggulan 1. Kemudian SMK Pusat Keunggulan 2, kemudian ada pemadanan. Biasanya kalau SMK PK 1 itu diawali dari COE. Jadi yang COE, SMK COE itu sudah otomatis itu jadi PK 1. Tetapi untuk menjadi PK 2 itu tidak mudah karena harus mendaftar lagi. Dan banyak juga yang PK 1 itu rontok. Akhirnya tidak bisa SMK PK 2. Kemudian nanti setelah PK 2 program lanjutannya namanya SMK Pemadanan. Seperti itu. Tetapi yang di sini luar biasa betul. Belum ke situ, tetapi ini pengen ke situ dan pengen melebihi SMK yang PK. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa betul. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh SMK Negeri 1 Kawunganten nggih, ini benar-benar dipermudah sehingga menjadi kenyataan. Karena apa yang terjadi saat ini, kalau kita lihat memang kurikulum sekarang ini kalau untuk SMK pas banget. Yang sekarang ini sangat pas sekali. Kemarin yang Kurtilas itu kan KIKD ya, menggunakan KD-nya kan ditentukan. Misalnya satu mapel itu minimal 9 KD, maksimal 18 KD kan, dan itu kan harus habis. Sehingga kemarin itu sering terjadi begini, ada mapel itu yang tidak harus sampai 9 KD, misalnya ada mapel yang hanya 7 KD selesai, tapi karena wajib minimal 9 KD, sehingga itu yang 2 KD golek-golek. Dan itu dampaknya apa? Pembelajarannya tidak produktif, tidak efektif. Sebaliknya, ada mapel yang harusnya selesai di 22 KD, tapi karena hanya dibatasi 18 KD, sehingga 4 KD yang potensial itu hanya disembunyikan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Kalau yang sekarang ini benar-benar luas. Jadi mungkin kalau saya bisa mengatakan kurikulum merdeka ini sebetulnya bukan bebas. Merdeka di sini lebih cenderung pada keluasan, fleksibilitas, luas. Karena nanti kalau bebas itu khawatir saya satu, konotasi bebas itu kan negatif. Bebas itu kan sak senenge dhewe. Ya kan? Tapi kalau kita tidak, jadi sebetulnya kerangkanya itu sudah diberikan Jakarta. Kerangkanya. Dan nanti dari kerangka itu silahkan nanti diterjemahkan sekolah masing-masing sesuai dengan potensi, sesuai dengan biaya sekolah itu. Jadi mungkin nanti akan sangat berbeda. Misalnya mapel 1, materi 1 di SMK 1 di sini dengan SMK sebelah mungkin akan berbeda. Mengapa berbeda? Karena kondisi siswanya berbeda, kondisi gurunya berbeda, kondisi sekolahnya berbeda, kemampuan sekolahnya untuk peralatan berbeda, lingkungannya, budayanya berbeda. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini akan sangat luas sekali. Mungkin DKV-nya SMK 1 Kawunganten dengan SMK 1 Cilacap seandainya ada ya di sana, itu akan berbeda. Animasinya akan berbeda. Meskipun CP-nya sama. Karena nanti dari CP ini nanti harus diterjemahkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Setelah TP jadi, nanti harus disusun menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan setelah itu nanti harus dibuat KKTP. KKTP ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita semangat. Mudah-mudahan saya bisa semangat sampai jam 3. Jadi, karena semalam naik efisiensi ya.
Saya tuh biasanya kemana-mana bawa sendiri, sampai ke Salafiyah tren di Pati sana, dari Pati itu masih 40 kilo, itu saya ya cuma sendiri, ya nyopir sendiri ya cuma sendirian. Kemarin terakhir ke Weleri minggu kemarin tuh, hari apa itu, hari Rabu baru pulang dari Weleri, itu juga sendiri. Nah, terus yang kemarin komunikasi dengan saya siapa aja yang berosot, oh panjenengan itu saya aduh cilacap. Artinya kalau melihat seperti ini enakan saya bawa sendiri, sejauh apapun Cilacap kan lokasinya datar-datar saja gitu. Kalau yang Salafiyah itu, yang Pati itu, wah gunung itu, dan sempit jalannya. Ya, kalau tahu gitu, saya bawa sendiri kan enak. Lewat Dendels itu kan, iya kan. Tapi saya membayangkan jauhnya itu loh. Terus semalam nyoba efisiensi itu, AC-nya buanter sekali. Waduh. Kemudian malam juga ya, perjalanan malam itu kadang-kadang bingung. Alhamdulillah yang penting sudah bisa sampai di sini dan bisa ketemu panjenengan semua. Mudah-mudahan kita nanti akan bersama-sama sebenarnya seperti apa toh kurikulum merdeka itu kan begitu ya. Ya. Oke. Nyun sewu nanti saya banyak duduknya nggih karena saya agak kecapean terus terang. Nyun sewu saya itu. Ya, saya awali dari sini dulu. Jadi untuk kepentingan kurikulum merdeka ini semuanya sudah ada dasar hukum sebagai regulasinya. Jadi sudah ada semuanya. Ya, seperti ini misalnya Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Ini tentang SKL sudah ada juga, jadi nanti panjenengan bisa membuka. Kemudian Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Kemudian ini Kemendikbudristek nomor 56 ini sekarang diganti menjadi 262 yang saya merah ini. Dan ini posisinya nanti adalah sebagai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di sini nanti komplit Bapak Ibu. Jadi di sini struktur kurikulumnya seperti apa, pembelajarannya meliputi apa, kemudian juga linearitasnya seperti apa, ya. Nanti di sini ini sangat jelas sekali, misalnya bolehkah mengajar tim teaching. Jadi salah satu hal yang menarik di kurikulum sekarang ini adalah mengajar dengan tim teaching itu malah diwajibkan, diharuskan untuk tim teaching karena sifatnya adalah kolaboratif semua mapel itu. Kemudian ini tentang CP-nya, capaian pembelajaran, ini keputusan Kepala BSKAP, Badan Standarisasi Kurikulum Asesmen Pembelajaran. Ini kemarin nomor 8, sekarang diperbarui nomor 33. Nanti panjenengan bisa buka semuanya. Jadi sudah ada semuanya. Kemudian ini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang pilihan pertama ini kurikulum 2013 secara penuh, ini kemarin nggih. Ini pilihan kedua kurikulum darurat. Ini yang ketiga kurikulum merdeka. Kemarin memang seperti ini, tetapi karena sekarang baik untuk SMK, baik yang PK maupun belum, SMA yang penggerak maupun belum, ini
diharapkan nanti posisinya ada di sini meskipun belum penuh sepenuhnya. Jadi nanti kita akan ini, keterangannya akan di sini Bapak Ibu. Jadi ini nanti posisinya yang terpenting adalah panjenengan nanti ada di sini. Jadi akan ada 3 pilihan. Jadi kalau mungkin panjenengan sudah mendengar istilah yang namanya merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Merdeka belajar itu nanti posisinya ada di nomor 1 ini Bapak Ibu di sini. Jadi merdeka belajar ini adalah sekolah yang menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi misalnya begini, misalnya seandainya di sini masih menggunakan kurtilas, kemudian akan menggunakan beberapa bagian dari kurikulum merdeka itu boleh. Misalnya kurtilas di dalamnya menggunakan dengan CP, TP, ATP, KKTP boleh. Atau kurtilas tetapi juga menggunakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ini mandiri belajar. Kemudian yang dot kedua ini mandiri berubah. Ini jenengan semua menggunakan kurikulum merdeka secara utuh, tetapi semuanya menggunakan perangkat yang sudah disediakan Jakarta, artinya dijadikan pusat. Jadi pusat ini sudah menyediakan semua perangkat itu. Jadi nanti panjenengan mau menggunakan semua yang dari Jakarta ini sebagai merdeka berubah. Kemudian yang terakhir merdeka berbagi. Ini artinya bagi teman-teman SMKPK itu yang sudah mengembangkan perangkat dari Jakarta itu, artinya perangkat kurikulum merdeka, kemudian yang mandiri berbagi bagi teman-teman SMKPK ini mempunyai kewajiban harus mengimbaskan kepada SMK sekitarnya. Jadi posisinya begitu. Jadi nanti tidak SMKPK, kalau ternyata di SMK 1 Kawunganten ini ternyata sudah di ketiga juga boleh. Tapi biasanya kalau baru pertama akan memulai, ini biasanya kecenderungannya adalah antara di dot 1 dan dot 2. Artinya tetap menggunakan kurikulum yang sekarang kurtilas dengan menggunakan beberapa perangkat yang ada di kurikulum merdeka. Misalnya kurtilas tapi tetap nanti menggunakan juga CP, TP, ATP, kemudian KKTP. Kemudian baru ke modul ajar. Kemudian bisa juga nanti kurtilas tapi penjenengan di sini sudah mengadakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, boleh seperti itu. Atau mau yang dot kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan dari pemerintah, boleh seperti itu. Kemudian ini yang menarik juga Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu, ini yang berbeda dari yang selama ini penjenengan lakukan. Jadi 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama itu penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Artinya begini Bapak Ibu, jadi di dalam struktur kurikulum sekarang ini ada ya, kecenderungannya bahwa kurikulum sekarang ini mengarah kepada kompetensi, bukan konten. Paham mau saya nggih? Pada kompetensi, pencapaian kompetensi anak.
anak iki arep didadekke apa ngono lho. Misalnya kalau animasi misalnya anak saya ingin siswa di sini ini yang animasi ingin menjadi apa? Yang animasi sinten nih sing ngasih animasi? Misalnya kalau animasi apa Mas? Ya artinya jabatannya DKV. Misalnya gini loh, kalau yang fotografi kan anak saya tuh masa jadikan jadi fotografer yang handal, misalnya begitu loh. Nah, seperti itu. Misalnya kalau animasi apa? Animator handal. Jadi arahnya ke situ, ke kompetensi itu. Untuk menuju ke situ, ini mau tidak mau ada beberapa mata pelajaran itu yang kemarin itu tercantum, sekarang menjadi tidak dicantumkan. Bukan berarti dibuang loh ya, bukan. Jadi sekarang itu lebih cenderung kepada yang sifatnya praktek. Yang terkoneksi langsung dengan kompetensi itu. Sederhana, contoh sederhana ya. Misalnya seandainya, ini hanya untuk memberi gambaran saja. Misalnya di sini ada yang seni rupa, misalnya begitu nggih. Ada yang konsentrasi kalian misalnya seni patung misalnya begitu nggih. Jadi yang sekarang di kurikulum sekarang itu sudah mungkin yang mapel sejarah patung dunia, sejarah patung Yunani itu sekarang nyun sewu itu sudah tidak perlu berdiri sebagai mapel sendiri. Tidak perlu berdiri sebagai mapel sendiri. Tetapi itu nanti cuma diintegrasikan ke dalam mapel praktek. Sama misalnya yang fotografi, ada nggih? Jadi tidak perlu fotografi itu yang mapel yang tidak terkoneksi langsung itu berdiri sendiri, tidak perlu. Tapi itu tetap ada. Misalnya teknik fotografi, itu teknik fotografi ya tidak mesti itu nanti harus berdiri sebagai mapel sendiri. Teknik fotografi, misalnya teknik mengambil apa ini namanya bidian itu Mas, jarak menengah, jarak jauh itu tidak perlu. Jadi nanti panjenengan memberikan itu ketika mengajar praktek fotografi. Misalnya begini, kamu kalau cara memegangmu foto seperti itu nanti hasilmu tidak bagus. Jadi ketika kamu mau mengambil jarak 3 meter, itu posisimu, teknikmu harus begini loh. Jadi guru nanti memberi contoh seperti itu. Bukan itu berdiri sebagai mapel sendiri, bukan. Ini akan berbeda loh. Nanti kalau kamu mengambil bidikan untuk yang 10 meter, kamu posisi kakimu, cara memegang kameramu, ini harusnya begini. Karena jaraknya sekarang berbeda. Ini guru harus menjelaskan sampai ke situ. Artinya guru yang mengajar konsentrasi keahlian itu benar-benar harus menguasai semuanya. Ya prakteknya, ya pengetahuannya, ya tekniknya. Nanti seperti itu. Ini ya. Ini yang nomor 1, penyederhanaan konten. Jadi sekarang kalau dulu kan di K13 kan mapelnya sudah ditentukan, misalnya ada berapa mapel, ada berapa KD, sekarang sudah tidak Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Intinya sekarang adalah bagaimana supaya anak-anak kita ini benar-benar bisa mencapai kompetensi puncak sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Begitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif dan lintas mata pelajaran. Iya, sekarang semuanya itu modelnya proyek. Nanti di struktur kurikulum nanti ke belakang ada. Misalnya sekarang penjelasan pernah mendengar mungkin ya, ada namanya IPAS, gitu. IPAS ada, informatika ada, jadi nanti sifatnya seperti itu, proyek semua. Kemudian kolaboratif, iya. Ya, jadi sederhana saja, betul Pak Kepala Sekolah tadi. Mungkin anak teknik kendaraan ringan ya, itu butuh DKV, sangat butuh DKV, sangat butuh matematika. Jadi nanti kalau penjenengan melihat di struktur kurikulum terbaru,
bahasa Inggris dan matematika itu ada di kejuruan. Nanti ada. Jadi sekarang hanya ada 2 kelompok mata pelajaran, kelompok umum dan kelompok kejuruan. Kemudian untuk bahasa Inggris, matematika itu masuknya di kejuruan. Artinya apa? Artinya bahasa Inggris dan matematika itu harus istilahnya itu harus lebur lah dengan konsentrasi keahlian yang diajar. Misalnya matematika bahasa Inggrisnya DKP akan berbeda dengan matematika bahasa Inggrisnya teknik kendaraan ringan. Itu harus. Jadi di beberapa SMK itu sekarang sudah seperti itu. Jadi beberapa guru bahasa Inggris dan matematika itu sekarang mulai belajar lagi sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Di Lampung, SMK Negeri 1 Bandar Lampung, ini guru bahasa Inggrisnya, guru matematikanya itu juga diberi hak, diberi jam untuk belajar tentang DKV, tentang animasi, tentang tata boga, begitu. Karena yang akan mereka sampaikan materinya harus sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Ini harus seperti itu. Ini yang kolaboratif, aplikatif, ya. Sederhana. Guru matematikanya sinten? Mana guru matematikanya? Oh ya. Karena sekarang semuanya itu sifatnya kan harus ada produk ya. Jangan dipahami produk itu misalnya kudu gawe kendaraan itu bukan. Jadi semua mapel itu harus ada produknya. Misalnya matematika, produknya apa Pak? Ada. Misalnya contohnya sederhana. Misalnya materinya itu misalnya menghitung luas kubus. Misalnya begitu nggih. Kubus kan ada rumusnya nggih. Rumusnya kubus napa, Bu? Ya. Pripun, Bu? Ibu juga matematika aja. Oh, nggih. Jadi kan ada rumusnya itu. Ya toh, Bu? Nah, sekarang posisinya ketika matematika itu tidak boleh hanya berhenti di menghafalkan rumus itu. Karena kalau hanya menghafalkan rumus saja, nanti berhentinya hanya di sini. Artinya ketika penjelasan mengajar materi menghitung volume kubus, berarti ya anak harus membuat kubus sampai di situ. Anak disediakan kertas, gitu. Setelah anak disediakan kertas, nanti anak harus sampai kubus itu harus jadi. Jadi di sini nanti anak itu harus benar-benar paham. Oh ternyata dengan hitungan yang seperti ini, oh hasilnya akan menjadi kubus seperti ini. Ini harus seperti itu. Mohon dipahami bahwa kurikulum Merdeka di sini anak-anak itu belajar bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi harus mendapatkan pengalaman. Ketika mendapatkan pengalaman, kan anak-anak harus mengalami. Orang untuk mendapatkan pengalaman kan harus mengalami. Kalau tidak mengalami tidak mungkin dapat pengalaman. Jadi harus mengalami semua sekarang. Jadi ketika menghitung kubus, ya harus sampai membuat kubus. Seperti itu misalnya, sederhana sekali. Produknya apa? Ya kubus itu. Kemudian untuk menjadi kubus, matematika butuh mata pelajaran apa? Kan butuh juga DKV. Untuk membentuk kubusnya itu, matematika menentukan hitungannya kan? Gitu. Nah nanti yang settingnya menjadi kubus itu kan harus membutuhkan teman-teman yang mempunyai background seni rupa, DKV kan begitu itu. Ini yang maksudnya kolaboratif seperti itu. Jadi nanti bisa masuk. Ingat bahwa SMK itu sekarang konsepnya adalah menghasilkan dari apa yang dikerjakan. SMK itu menghasilkan dari apa yang dikerjakan, bukan belajar menghafalkan, bukan itu. Ya, jadi SMK ini semua mapel nanti harus menghasilkan dari apa yang dikerjakan. Bahasa Indonesia misalnya materinya membuat puisi. Ya. Jadi kalau hanya anak-anak nanti
sampai membuat puisi saja, anak yang cuma isone nulis. Tapi anak tidak pernah tahu puisi ini nanti kalau dipresentasikan itu bagus enggak tahu. Sehingga ini guru bahasa Indonesia mana guru bahasa Indonesia? Guru BI bahasa Indonesia mana? Oh, J. Jadi materi bahasa Indonesia misalnya nanti benar memberi materi membuat puisi, mau tidak mau anak harus juga membacakan puisinya itu, mempresentasikan puisi itu. Lah apa yang baca mengene tok, puisiku, kan tidak begitu. Harus adanya, harus ada penampilannya. Nah, nanti guru seni budayanya untuk mengajari itu. Misalnya acting membaca puisi yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti ketika penjenengan melakukan asesmen, penilaian pengukuran, nanti penjenengan menggandeng juga guru seni budaya, penjenengan nanti mengevaluasi masalah kalimatnya, pembuatnya itu, kemudian guru seni budayanya nanti mengevaluasi bagaimana penampilan anak itu ketika membawakan puisi itu. Jadi kolaboratif itu maksudnya seperti itu. Ya. Lintas mata pelajaran iya. Di sini sayangnya tidak ada tidak ada pemasaran nggih. Kalau ada pemasaran sangat gampang sekali ngambil contoh. Misalnya anak pemasaran itu harus tahu semuanya. Anak pemasaran harus tahu juga. Misalnya kalau di sekolah itu ada kakak pemasaran, tata boga, teknik kendaraan ringan, berarti anak pemasaran harus tahu semuanya itu. Karena apa? Karena ketika nanti anak itu memasarkan produk, kan harus bisa menjelaskan produknya itu, sehingga harus paham semuanya toh. Ketika ditanya spesifikasinya produkmu apa? Nanti enggak tahu, sehingga harus seperti itu. Ini namanya lintas mapel. Kalau di sini ya jelas, misalnya DKP dengan TKR, nanti DKP bagiannya mungkin membuat itunya ya, desainnya. Kemudian bisa terjadi nanti ketika motornya jadi kan nyun sewu kan stiker-stiker itu kan ditempel ke di motor itu ya, itulah nanti bagiannya DKV. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pembelajaran yang beri fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat. Ya, ini jadi begini, saya sampaikan tadi bahwa di struktur kurikulum yang sekarang ini hanya kerangka saja. Jadi Jakarta itu tidak pernah memberi kurikulum seperti kemarin. Kalau kemarin misalnya sederhana, misalnya pendidikan agama, itu kan kemarin diatur, semester 1 2 jam, semester 2 3 jam kan begitu. Sekarang tidak. Jadi sekarang Jakarta itu misalnya memberi untuk pendidikan agama 108 jam setahun, 108 jam setahun, itu nanti terus kepotong 20-30% untuk P5, sisanya tinggal 90 jam untuk intrakurikuler. Silahkan nanti yang ngatur sekolahan, apakah mau diberikan, dihabiskan di semester 1, semester 2, atau semester 3, monggo itu sekolahan. Jadi tidak pernah yang kurikulum sekarang itu mengatur sampai semester 1 berapa jam, semester 2 berapa jam, enggak. Nanti bisa dilihat lebih jauh. Jadi begitu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum lari? Terlalu cepat saya menyampaikan? Tidak, J? Paham, J? Ya, oke. Jadi sekarang PR matematika harus sampai ada produknya, tapi monggo Bu. Monggo. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mengampu mapel matematika Nggih. Kebetulan kemarin kan kita sampai dengan materi tentang penerapan barisan dan deret nggih. Barisan dan deret itu salah satu materi yang kemarin kita bahas. Nah, saya kan
dalam mengajarkan materi itu terutama di penerapan tentang bunga. Nggih, bunga bank seperti itu nggih. Ketika saya hanya teori ya Pak ya, teori ini anaknya 15 menit pertama masih fokus, tapi setelah itu mereka sudah, lah apa sih belajar itu buat apa sih? Nah akhirnya saya putar otak ya, ini caranya gimana biar mereka tertarik gitu kan. Nah akhirnya karena kemarin di sini sedang rame BPD seperti itu, pinjaman di BPD, akhirnya oh ya udah tak ajarin ini aja. Nah kemarin akhirnya anak itu tak bebaskan, silakan kalian mencari pamflet-pamflet tentang pinjaman boleh, atau angsuran mobil, angsuran motor silahkan. Nanti kalian analisis bunga yang ada di pamflet itu berapa persen. Terus kamu cocokkan ya, kadang kan di pamflet itu sudah tertulis bunganya misal 0,6%. Apakah yang tertulis di situ sesuai dengan angsuran tiap bulannya? Saya seperti itu. Itu termasuk yang apa? Saya belum tahu. Ya, itu artinya pendidikan sudah mengarah pada produk. Sekali lagi saya sampaikan ya, produk itu jangan dipahami berupa barang gitu, jangan ya. Misalnya terus kalau matematika kan nggak barang apa kan nggak ada. Tetapi paling tidak bahwa pendidikan di sini sudah mengajak anak itu tidak hanya berpikir saja, teori saja. Ya tidak teori saja, tapi anak sudah mulai mengarah ke situ. Apalagi khususnya anak kan bahwa belajar itu sekarang tidak hanya di dalam kelas ya. Pendidikan sudah memberi kesempatan anak untuk keluar, untuk mencari referensi lain di luar, itu sudah benar Bu. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya produk itu tidak mesti berwujud barang. Itu ya, gitu guys. Sudah Bu, bagus itu Bu. Ini tadi kan saya hanya mencontohkan gampangnya ben luwih cetha itu, misalnya matematika menghitung kubus berarti harus sampai kubusnya. Ini tadi anak akhirnya juga tahu ternyata ini tidak sesuai. Bahkan nanti kan kalau menjalin gabungkan kolaboratif dengan agama, ya kan bisa langsung juga, ini dengan agama bener enggak, dengan aturan agama. Kan belum bunga itu kan begitu. Bisa seperti itu. Bagus itu Bu. Oke, lanjutkan saja Bu, dipertajam saja. Matur nuwun. Terima kasih. Gitu nggih. Ini berarti sudah ada yang ke situ. Jadi tolong nanti pembelajaran itu tidak hanya di kelas nggih, bahkan nanti P5 proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu adalah kegiatan nyata yang itu banyaknya di luar kelas. IPAS juga di luar kelas nanti. Jadi nanti tidak hanya belajar itu hanya, bahkan cenderung untuk SMK ini nanti kebanyakan anak itu akan diajak belajar ke luar kelas. Yang DKV nggih. DKV itu kan misalnya ada perusahaan besar memproduksi apa gitu, misalnya terus penjenengan membeli itu, kemudian penjenengan packing. Itu kan jadi bagian jenengan toh? Ya, di packing, dan itu nanti anak di itu saja diajak di luar biar mereka juga menjajakan hasil packingnya itu. Bahkan di SMK 1 Grobogan ini lucu, anak ini jual bensin, kemudian bensinnya sama, cuma nanti packing botolnya itu yang dikerjakan anak DKV, dan itu nanti ya dengan target misalnya 1 bulan harus berapa dapatnya. Itu yang SMK 1 Pacitan itu 1 bulan bisa menghasilkan 1 juta itu, yang hanya melalui packing begitu itu. Jadi bisa begitu, bisa di luar nanti itu. Kemudian nanti perhitungannya bagaimana, misalnya nanti anak itu ketika di luar juga dihitung sebagai mengikuti mata pelajaran, gurunya dihitung sebagai mengajar, sudah aman semuanya. Karena sebenarnya sekarang adalah sekali lagi SMK itu adalah yang kurikulum sekarangnya adalah bagaimana anak itu bisa mencapai kompetensi puncaknya sesuai dengan konsentrasi yang dipilihnya. Ya, sekali lagi SMK itu harus menghasilkan dari apa yang dikerjakan, bukan belajar menghafal, itu bukan. Belajar menghafal nanti berhentinya di kepala.
Nggih, monggo. Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Nggih, monggo. Tadi mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan yang proses ini kita mungkin ada sebuah hal yang nanti perlu disampaikan secara jelas. Kalau kami mencermati tadi dengan sumber daya manusia berupa siswa, kita harus mengolah bagaimana siswa itu bisa menjadi apa yang diharapkan. Nah ini keterbatasan kita mungkin dari sumber daya kita sendiri Pak. Ada beberapa orang atau kita sendiri yang kadang tidak bisa mengakomodir dari harapan dari siswa. Contoh misalnya, siswa teknik kendaraan ringan, dia senangnya nanti di pesawat misalnya. Ini ada keterbatasan yang tidak bisa kita capai untuk ke arah sana, itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan pola asuh Pak ini Pak, pola asuh. Karena siswa kita kan, misalnya saya ngajar 4 kelas, 4 ke 120-an lebih. Dengan karakter jumlah 120, kita harus memetani satu-satu agar apa bakat mereka tersalurkan. Ini menjadi sesuatu yang kadang kita kurang mampu juga Pak. Terus yang ketiga, apakah dari harapan ini perlu ada sebuah komunikasi dengan dalam hal ini BK? Karena kita perlu penelusuran minat dan kemampuan juga Pak. Kalau tanpa kita ada sebuah rujukan yang bisa kita pakai sebagai dasar kita ke depan, apakah bisa dikatakan siswa sebagai kelinci percobaan Pak? Begitu aja Pak, matur nuwun, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini ya. Artinya nanti ini enggak apa-apa ya, yang penting jelas semua ya. Yang pertama tadi ya. Jadi begini, fungsi BK guru bimbingan konseling ya, itu di dalam kurikulum Merdeka sekarang ini sangat urgent. Sehingga sekarang sudah dibuat semacam ini, bahwa rasio satu guru BK itu adalah 150 siswa. Diregulasinya seperti itu. Sekarang tinggal di sini ada berapa siswa semuanya? An guru BK-nya pinten? 4 berarti ya kalau secara regulasi itu kurang. Tapi ini sudah mending. Ada yang siswanya sampai 2000 lebih, itu guru BK-nya hanya 3. Padahal sekarang penting sekali guru BK itu. Guru BK itu nanti mau tidak mau pertama harus mulai terlibat ketika anak didik mau masuk ke sini. PPDB ya. Nah, ini harus di sini. Mengapa? Nanti fungsinya asesmen diagnostik yang non kognitif. Kan asesmen diagnostik itu kan ada 2, kognitif dan non kognitif. Ini nanti yang non kognitif. Jadi nanti guru BK berdampingan dengan guru konsentrasi keahlian untuk melihat anak ini. Misalnya saya mau masuk ke sini, guru BK-nya nanti mencermati saya, kira-kira soft skill saya bagus enggak? Soft skill saya, mental saya. Kemudian guru konsentrasi keahliannya, hard skillnya. Anak ini cocoknya kalau di sini di mana ya? Nanti begitu. Kemudian yang kedua, nanti bawah guru BK ini harus terlibat serius di BKK, Bursa Kerja Khusus. Mengapa? Mohon dicermati bahwa sekarang ini sebetulnya anak-anak SMK itu yang langsung kerja banyak lulus SMK itu. Tapi masalahnya di kepribadian anak itu. 3 bulan, 4 bulan kerja keluar. Boten kerasan, isih mbok-mboken. Ini adalah fungsinya guru BK nanti di BKK itu. Sehingga nanti bakal kurikulumnya sinten nggih? Oh, panjenengan toh. Jadi nyuwun tulung nanti untuk guru BK ini tolong diberi kesempatan untuk masuk di setiap kelas meskipun bukan sebagai guru mapel. Beri kesempatan masuk di kelas mungkin kisaran 30 menit. Apa? Supaya guru BK itu bisa memantau perkembangan anak di dalam kelas dan juga supaya anak paham, oh
Pak Kartiman kayak guru BK ku. Karena sekarang fungsinya ketika anak dipanggil ke BK itu bukan sebagai hukuman atau jadi sesuatu, tidak, tapi itu memang keharusan guru BK harus memonitor perkembangan anak itu. Harus seperti itu Pak sekarang Pak. Kemudian berapa pertanyaan yang pertama tadi? Ya, itu begini Pak, saya juga sangat memahami. Untuk itulah maka di dalam kurikulum sekarang ini nanti ketika penjenengan memahami dan menganalisis CP untuk menjadi tujuan pembelajaran, untuk menjadi KKTP, nanti akan menyesuaikan kondisinya di sini. Misalnya sederhana, misalnya ini misalnya di CP itu setelah fase F anak dapat membuat racian jamu tradisional, misalnya begitu nggih. Ya, kita melihat yang ada di sini, melihat peralatannya, melihat gurunya. Misalnya karena racian jamu tradisional kan masih luas Pak. Iya, so mungkin gue masuk angin, gue loro weteng kan Mas Pak. Nah, nanti yang ada di lingkungan di sini misalnya untuk apa? Gurune mampune nang ngendi lan nanti di TP nanti difokuskan misalnya siswa mampu meracik jamu tradisional untuk sakit flu misalnya, berarti kan di sini antangin misalnya begitu ya, karena tidak boleh menyebut itu kan. Itu kemudian nanti di KKTP-nya dipertajam lagi, pertama mengidentifikasi jenis ramuan, kemudian apalah menganalisis, kemudian dapat membuat ramuan. Nanti ada lagi di KKTP-nya mengidentifikasi peralatannya. Nah, nggak jamu kan nggak peralatan Pak. Nah, nanti di sana ada Pak. Saya setuju itu dengan catatan, ya, dengan catatan, gitu. Memang ya nyun sewu, kemampuan gurunya menuju ke situ. Tapi karena ada juga yang mohon maaf ini. Saya mohon maaf kalau nanti mungkin menyinggung, tidak, ya ada beberapa SMK ini yang gurunya itu memposisikan diri sebagai guru kelas. Ini berbahaya. Guru kelas saja, guru kelas 1. Jadi misalnya saya itu aku mengulang kelas 1. Artinya kan dia sudah memposisikan dirinya sebagai guru kelas. Padahal ketika mendaftar di sini kan guru mata pelajaran, bukan guru kelas toh. Guru kelas itu hanya untuk SD itu aja kan, yang kelas 1, 2, 3. Tetapi yang jadi problem kalau guru kelas mungkin kelas 3 itu enggak apa-apa. Nah, guru kelas 1 ini banyak juga, ada beberapa, bukan banyak ya, yang akhirnya dengan kurikulum sekarang ini guru itu stres, terlindas oleh kurikulum. Karena apa? Karena kalau nanti memposisikan diri sebagai guru kelas di kelas 10, dia hanya dapatnya kalau guru praktek hanya dasar-dasar program keahlian. Karena di praktek yang kejuruan hanya itu di struktur yang kelas 10. Artinya apa? Ketika misalnya dengan TKR ya, kimia. Misalnya untuk ya saya ambil contoh misalnya salah satu DKP inti mau. Misalnya DKP ya. Misalnya DKP di sini itu dipatok bahwa anak lulus DKP dari SMK Negeri 1 Kawunganten ini harus grade-nya 10, harus mampu begini. Paling tidak gurunya di sini itu paling tidak kan grade-nya 18. Ketika muridnya grade 10, gurunya yang grade 12, guru itu mesti ora wani mulang leyane kelas 1. Ora wani mulang kelas 2, ora wani mulang kelas 3. Karena apa? Dalam pembelajaran di kelas kan harus improvisasi, Mas. Tidak hanya nyekel iki materi ini terus kan tidak bisa begitu. Ini yang banyak terjadi, beberapa teman-teman kita itu daftarnya guru mapel tetapi memposisikan diri sebagai guru kelas karena mengingat kemampuannya di bawah itu. Ini menjawab yang SDM tadi ya. Betul ya. Jadi nanti artinya apa? Solusinya apa? Yang nyun sewu, mari kita bersama mengembangkan kompetensinya guru itu sendiri juga. Nek gurune nuntut muridnya ngene, gurune kok ra iso ngono kan ya lucu. Sekali lagi paling tidak selisih guru itu harus 50% dari murid. Misalnya murid grade
nya 10 ya paling tidak guru itu mendingan 16 lah, ojo grite ming 13 rolas. Nek 13 ora wani mulang itu di kelas 2 kelas 3. Karena ora iso improvisasi nih nanti neng kelas. Ming ngono kuwi terus, ming kuwi ngono terus ngentekke materi. Padahal sekarang di kurikulum sekarang itu yang dituntut bukan menghabiskan materi, tapi mencapai tujuan pembelajarannya itu. Ini yang problem. Terima kasih. Nggih. Mengamati satu-satu yang intinya memenuhi kebutuhan mereka, bakat mereka, dengan jumlah kuantitas jam besar, bagaimana ini bisa kita laksanakan? Apakah ada strateginya misalnya dengan sistem bimbingan langsung atau pola asuh atau apa yang mungkin bisa kita, yang minimal sebagai rujukan Pak, begitu Pak? Nah nanti itulah asesmen diagnostik nanti akan membantu ke situ Pak. Karena dengan diagnostik itu nanti akan diketahui, kita bisa mengetahui guru itu. Misalnya, oh ternyata satu kelas 30 anak ini, hasil diagnostik ini ternyata ada 3 kelompok. Tidak mungkin kalau per individu itu enggak mungkin. Saya yakin kita aja di sini mesti ini tetap kelompok kok. Misalnya 1, 2, 3, oh senengannya ternyata iki ngene, iki ngene. Nah, nanti kan bisa muncul seperti itu. Nah, nanti setelah itu dibuat klasifikasi, terus baru ditentukan materinya. Karena nanti setelah itu nanti akan muncul 3 yang sudah menguasai, berarti nanti diberi intervensi untuk pendalaman, yang baru separuh. Nah ini intervensinya yang pertama tadi pengayaan, yang intervensinya separuh pendalaman, yang intervensinya nanti ternyata itu di bawah 50%, mau tidak mau intervensinya nanti harus benar-benar yang jelas nanti saya sampaikan ada masalah kenaikan kelas juga kan. Ini kurikulum ini kan kadang-kadang sengurung yang tidak membaca kurikulum ini secara komprehensif kadang-kadang memang bingung. Karena dengan sistem fase nanti kira-kira piye? Iki enek unggah-unggahan ora kan begitu. Wah, nanti di belakang ada nanti. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru mapel PABB Pak. Guru PABB. PKPB itu PABB Pendidikan Agama Budi Bakti. Oh, nggih. Ini mensikapi dengan kurikulum merdeka, khususnya P5. Kalau kita cermati P5 itu membentuk siswa itu punya karakter Pancasila, intinya kan di situ Pak. Kalau bicara tentang P5 yang itu disampaikan di luar intrakurikuler, berarti membentuk jiwa siswa menjadi Pancasila sejati. Itu kalau kita bisa terjemahkan itu dalam Al-Quran itu duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kalau kita melihat kepada istilah deradikalisasi, itu ini sebenarnya kalau kita bisa menerjemahkan dalam kurikulum merdeka itu sesuai dengan P5 Pak. Kan begitu Pak. Oleh karena itu sekarang bagi kita guru PABB kalau membentuk siswa itu tidak radikal itu sudah top gitu Pak. Artinya berarti dia itu sudah tercapai tujuan P5-nya. Karena moderasi dalam pemahaman agama yang sementara ini didengungkan oleh Kementerian Agama itu memang sangat penting Pak. Oleh karena itu kalau kita melihat kurikulum merdeka dengan istilah moderasi keberagamaan dalam program Kementerian Agama itu sangat sesuai Pak. Sehingga kalau kita melihat ke belakang itu kita itu memang sangat prihatin. Dulu-dulu itu kita melihat banyak sekali anak-anak kita yang terkena pengaruh radikalisme itu. Nah, dengan istilah P5 yang sekarang kemudian moderasi di dalam program kerja Departemen Agama, Kementerian Agama itu menurut saya itu sangat menunjang sekali. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya istilah P5 itu di dalam Islam itu sudah tertanam dari berabad-abad yang lalu Pak. Hanya saja mungkin istilah P5 itu didengungkan sekarang setelah kurikulum merdeka. Ini hanya sebatas pendapat saya Pak. Tidak bertanya Pak, maaf mungkin Bapak nanti bisa lebih menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Pak, jadi begini ya, ini sebetulnya P5 ini intinya kan sebenarnya P3 Pak, profil pelajar Pancasila, intinya itu. P5 itu kan P2, yang 2P depan itu kan hanya proyek penguatan. Jadi
kegiatan berupa proyek untuk menguatkan pencapaian P5-nya. Betul yang Mudah sampaikan, betul Pak, memang betul. Dan nanti akan lebih jauh, nanti saya sampaikan bahwa P5 ini tidak terkoneksi langsung dengan mapel, sehingga nanti memang di luar intra tetapi akan menjadi yang Jenengan sampaikan tadi, otomatis anak itu akan sampai ke situ, karena di Islam pun sudah ada itu gitu loh. Nggih, matur nuwun Pak. Ya. Jadi nanti sekaligus ini juga saya sampaikan, jadi nanti dari 1, 2, 3 itu nanti hasil akhirnya nanti adalah di ini pelajaran Pancasila ini. Artinya nanti anak-anak kita ini diharapkan ini ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinaan global. Karena kita itu binika. Selama ini kita itu hanya parsial. Aku wong Jawa kok. Sehingga bal-balan gelut barang itu kan karena permasalahan seperti itu. Berkebinekaan globalnya kita lemah. Kemudian gotong royong, iya, ini yang jiwa nenek moyang kita yang hilang. Sekarang sangat sulit untuk mencari orang gotong royong. Kalau dulu orang mau buat rumah itu, pindah rumah itu orang usah dibongkari kabeh kok. Saya kecil loh. Itu ketika rumahnya dulu kan belum ada rumah dinding. Itu ya cuma sampai 5 orang itu dimindah rumah itu dengan itu. Iya, digotong. Sekarang udah enggak ada. Di desa pun yang rumahnya bukan dinding, itu sekarang enggak ada atau dibongkari kabeh agak digawe meneh. Iya, ini kemudian kreatif ya, kita pengen anak kita menjadi kreatif ya. Karena dengan kreativitas anak itu bisa mengatasi kesulitan hidupnya. Yang kita cari adalah anak yang kreatif, bukan yang pandai. Pandai dengan kreatif berbeda. Kalau pandai itu dengan belajar membaca buku anak bisa pandai. Tapi kreatif, di dalam kreatif itu ada pintar, tapi dalam pintar belum tentu kreatif. Buktinya apa? Sederhana. Anak itu ketika SD, misalnya dari sebelum kuliah, SD sampai SMA, anak itu selalu juara. Tapi ketika kuliah anak itu jeblok banyak. Karena apa? Ketika dia harus belajar sendiri, tidak dituntun, itu dia tidak bisa. Tapi sebaliknya, anak dari SD sampai SMA itu hanya biasa-biasa saja. Ketika kuliah menjadi luar biasa. Oke, karena memang jiwa anak itu pengennya bebas, dia mandiri, bisa menentukan hidupnya sendiri. Ini seperti itu. Kemudian benalar kritis sama ini, mandiri ini kreatif, benalar kritis mandiri itu sama. Dulu kan ada istilah HOTS ya, high order thinking skill itu ada di situ. Oke ya. Ini apa kekasan dari kurikulum Merdeka? Tolong nanti kalau sudah saatnya harus. Oke Pak Nur Sewu, ini slide lagi ya. Slide lagi nanti terus istirahat nggih. Oke. Ini apa kas dari kurikulum Merdeka? Ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini pembelajarannya ada 2. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler yang nanti capaiannya mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah P5. Kemudian secara detail nanti P5-nya saya sampaikan di belakang. Hanya menambahi saja yang Bapak yang guru agama tadi. Ini bedanya P5 dengan PPK. PPK apa? Penguatan pendidikan karakter. Kemarin kan ada ya. Kalau PPK itu hanya terintegrasi saja. Kalau yang P5 ini berupa kegiatan berdiri sendiri. Kalau PPK kemarin kan terintegrasi, misalnya sebelum mulai pelajaran anak menyanyi lagu Indonesia Raya itu bagian dari ya nasionalisme. Kemudian ketika anak memasuk sekolah salim pada Bapak Ibu guru itu bagian dari religius. Kalau sekarang ini P5 ini berbeda. Ini proyek berdiri sendiri. Kegiatan berdiri sendiri. Kalau kemarin P5 itu kan terintegrasi gitu.
Dan ada 4 olah itu, olah rasa, olah hati, olah raga, olah, ya pokoknya ada 4 itu ya. Kalau sekarang tidak, ya. Sekarang P5 ini ada 6 dimensi. Yang tadi saya sampaikan ini adalah tadi ini 6 dimensi. Nah, ini 6 dimensi, ini dimensinya ada 6. Dari beriman, bertakwa sampai ini. Dan ini semua harus dimiliki anak-anak Indonesia. Profil pelajar Pancasila, kita pun juga harus memiliki ini Bapak Ibu. Karena yang namanya pelajar itu tidak hanya anak-anak kita saja, kita pun juga menjadi pelajar. Ya, kita harus belajar sepanjang hayat. Saya kira itu, kita break dulu. Monggo. Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak. Baik Bapak Ibu guru sekalian, monggo silakan kita break terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa menikmati sajian yang sudah disediakan. Kita mulai lagi materi, ini sudah jam 10:15, jam setengah 11 kita mulai lagi materinya. Monggo silakan tetap berada di ruangan sembari menikmati snack yang disediakan. Terima kasih.